Ya, shalom, saudara yang terkasih. Jemaat Tuhan yang Tuhan cintai, sampai hari ini kita masuk dalam minggu pertama lagi di dalam bulan April, dan kita ada di dalam sejarah gereja, yaitu hari atau minggu pertama dari kebangkitan Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya hari ini kita akan membaca firman Tuhan lagi yang terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sampai demikian bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini, saudaraku. Dan berbahagialah kita yang mendengar berita Injil, yang selalu merindukan akan anugerah Tuhan untuk hidupnya dari hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih, dari bagian firman Tuhan ini saya akan membawa kita dalam sebuah tema, proses masuk surga. Saudara, kalau tema kita ada dalam proses masuk surga, dengan bacaan yang kita baca, tentunya kita mengalami sebuah loncatan, atau kita melampaui sebuah proses-proses yang ada di bumi. Namun kalau kita memperhatikan secara detail bagaimana pengajaran Alkitab mengenai proses masuk surga, maka kita akan menemukan salah satu yang paling berkualitas atau yang ditentukan Allah adalah kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang terkasih, berdasarkan fakta sejarah, berdasarkan historis, kita melihat bahwa peristiwa Yesus Kristus bangkit dicatat di dalam kitab suci, dan Alkitab mencatat dalam Injil Markus di sini bahwa benar-benar Yesus bangkit. Dan fakta-fakta itu sudah diperlihatkan. Salah satunya adalah bagaimana wanita-wanita, baik Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, mereka pergi ke kubur. Mereka ingin memberi rempah-rempah kepada tubuh Yesus. Ya, dalam fakta ini, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana tradisi budaya di Israel, memberi rempah-rempah itu sama dengan
rasa ungkapan kasih cinta. Dan ini tidak bisa hilang daripada sejarah. Bahwa sejarah telah membuktikan bahwa aktivitas orang-orang yang dekat dengan Yesus benar-benar terlihat. Sehingga ini tidak bisa dipungkiri. Mereka datang ke kubur Yesus. Dan tentunya yang kedua, kubur Yesus itu ditutup dengan sebuah batu besar. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa jumlah orang, khususnya laki-laki yang bisa menggerakkannya. Namun hari itu, hari pertama minggu itu, artinya setelah kematian Yesus, hari Jumat Agung dan kemudian hari Minggu, di situ ketiga wanita ini mereka berinisiatif pergi lebih awal. Saudara, kita perhatikan inisiatif wanita ini yang tergerak dalam hati mereka. Mereka pergi untuk mau meminyaki tubuh Yesus dengan rempah-rempah. Namun dalam kenyataan mereka bertemu bukan dengan tubuh Yesus yang masih dibungkus dengan kain kafan, tetapi justru mereka telah melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tidak masuk di dalam hukum iman mereka saat itu. Hukum iman mereka belum mencatat tentang kebangkitan, kehidupan ini dari kematian. Jadi tentunya sesuatu yang menakjubkan atau menakutkan. Sebenarnya di sini lebih cenderung kepada menakutkan, bukan menakjubkan ya. Karena menakutkan di sini ada sesuatu gentaran yang rasa seperti tidak berdaya menghadapi kondisi itu, kebangkitan itu. Nah, kita memperhatikan. Lalu kemudian dikatakan ada fakta yang berikutnya. Ada seorang pemuda yang berbaju putih duduk sebelah kanan. Dan itu dinyatakan dalam bentuk seorang malaikat. Saudara, seorang malaikat sudah duduk. Tentunya dialah yang membuka itu pintu. Ya. Jadi semua orang di Israel pada masa kematian Yesus, pada hari Minggu itu tentunya masih berpikiran bahwa Yesus masih dikubur. Yesus dalam proses seperti itu, mereka tidak tahu kapan kemuliaan Allah itu dinyatakan. Jadi tentu mereka secara alamiah dan mereka lupa akan semua ajaran Yesus tentang kebangkitan. Jadi teristimewa murid-murid, mereka lupa tentang proses ajaran Yesus. Mereka hanya terbawa dalam suasana emosional di mana mereka belum hilang dari masa penyaliban Yesus. Begitu sengsaranya Yesus waktu disalib. Mereka masih terbawa oleh emosi dan perasaan yang menyedihkan. Namun saudara, ada 3 wanita yang bisa rela, bisa datang lebih awal untuk menuju ke kuburan Yesus. Dan di sanalah mereka berjumpa dengan sesuatu yang ajaib. Bahwa Yesus telah bangkit hari itu pagi-pagi benar. Dan di situ dikatakan matahari belum terbit. Mereka sudah ke situ. Dan tentunya itu kita melihat bahwa dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit. Ya, artinya matahari baru memperlihatkan cahayanya. Jadi kalau kita memperhatikan lagi bahwa mereka pergi ke sana, lalu hal itu terjadi atas mereka, bahwa mereka melihat Yesus sudah tidak ada di kubur. Saudara, malaikat memperlihatkan inilah tempat di mana mereka meletakkan tubuh Yesus. Sudah diperlihatkan dan mereka sudah melihat, menyaksikan dengan mata bahwa benar-benar tidak ada tubuh Yesus di situ. Kemudian dengan segera mereka keluar dari kubur itu dan pergi menceritakan itu kepada murid-muridnya, namun dalam kondisi yang masih rasa takut. Saudara-saudara, di sini kita melihat dari fakta sejarah
bahwa kebangkitan Yesus itu telah terjadi, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini jadi kita melihat ini fakta sejarah yang memang telah dikerjakan oleh Allah. Allah mengerjakan kebangkitan dan Allah menetapkan kebangkitan ini itu ada. Nah, kalau demikian saudara, kita akan menuju kepada bagaimana kita melihat faktor teologis dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Kalau Yesus bangkit, apa maknanya kepada gereja? Apa maknanya kepada orang-orang percaya pada abad-abad pertama, kepada para rasul, kepada murid-murid yang telah menerima pengajaran dari Yesus? Apa maknanya saudara-saudara? Dan maknanya itulah yang kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal 15, yang di sini nanti kita melihat inilah persyaratan proses masuk ke surga. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 15 kita baca ayat 48 hingga 49 terlebih dahulu. Ayat ini bunyinya demikian. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi kebangkitan adalah itu perubahan rupa. Itu maknanya bagi orang percaya dan bagi para rasul. Inilah yang disebut surga. Proses masuk surga itu melalui kebangkitan. Jadi kebangkitan ini itulah syarat di mana suatu proses manusia masuk surga. Jadi ini proses pertama yang kita melihat. Di dalam Alkitab manusia atau orang percaya akan masuk surga lewat dua proses. Jadi proses yang pertama adalah kebangkitan dari antara orang mati. Kita memperhatikan di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Kita perhatikan ayat ini dulu. Kitab Roma pasal 3 ayat 6. Kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4 maksudnya. Kitab Roma pasal 6 ayat 3 hingga 4 bunyinya demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikumpulkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, dalam makna teologis, orang-orang percaya kepada Kristus, mereka akan masuk dalam proses kebangkitan, tetapi harus melalui proses awal. Ialah mereka harus mati bersama Kristus. Apa itu? Yaitu mereka dibaptis. Maka saudara-saudara, ketika seseorang menjadi Kristen, proses awal adalah dibaptis. Ya, setelah dia menerima pengajaran Kristus, pengajaran Alkitab, barulah dia dibaptis. Dalam proses itulah dosanya diampuni. Karena di dalam pengajaran Alkitab, pertama dia mengaku dosa, meminta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan, barulah dia dibaptis. Itulah yang disebut kematian bersama Yesus, mati terhadap dosa. Lalu kemudian dikatakan ayat yang berikutnya, kalau kita sudah mati bersama Yesus melalui baptisan, maka kita pun dibangkitkan bersama Kristus oleh kemuliaan Bapa. Itulah saudara-saudara. Jadi proses sebelum kebangkitan itu terjadi harus ada kematian. Nah, inilah yang kita mau melihat bahwa di dalam proses masuk ke surga ini harus melalui kebangkitan. Ini proses pertama saudara-saudara yang Alkitab beritahukan kepada kita. Maka kita mempelajari ini atau mengerti proses ini, bahwa kematian itu pasti ada. Maka kalau kematian itu pasti ada, maka di dalam menerima kebangkitan maka harus ada melalui proses baptisan. Jadi baptisan itu adalah simbolik daripada kematian.
Maka di dalam sakramen iman Kristen adalah baptisan kudus. Ini saudara-saudara, ini membawa setiap orang di muka bumi yang mau percaya kepada Kristus untuk mau bersiap-siap menerima kebangkitan, untuk siap-siap menerima masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi surga itu di dalam pemahaman Alkitab itu harus melalui proses kebangkitan. Itu tahap pertama. Dia telah mati di dalam dosanya bersama Kristus Yesus yang mati, dikuburkan itu. Jadi kalau fakta Yesus bangkit, maka fakta pula maka akan menjadi kebenaran bagi orang percaya. Mereka pun akan bangkit dari antara orang mati setelah mereka dibaptis. Nah, itulah fakta teologis saudara-saudara. Fakta teologis bagi orang percaya atau gereja. Sedangkan Yesus telah memulainya dengan fakta historis, fakta sejarah bahwa Yesus itu bangkit. Dan kita akan menjadi bangkit bersama Yesus melalui satu pengakuan iman dan tunduk kepada kehendak Kristus, yaitu kita dibaptis. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di sini kalau kita memperhatikan saudara-saudara, kalau kita mau melihat prosedur kebangkitan dari antara orang mati, maka kita melihat bahwa istilahnya adalah nekroi egertesontai. Ini kebangkitan dari antara orang mati. Kita manusia atau orang percaya ini akan melalui proses nekroi egertesontai, yaitu kebangkitan dari antara orang mati untuk menuju ke surga. Jadi bangkitnya orang percaya dari orang mati itu mempunyai makna, yaitu menuju ke surga. Maka inilah yang saya katakan tadi bahwa prosedur masuk surga, tema kita hari ini, kita akan melihat ini tidak ada jalur lain, jalur kebangkitan dari antara orang mati, nekroi egertesontai. Itu bagian yang pertama saudara-saudara. Bagian yang kedua, bagaimana prosedur masuk surga. Pertama tadi kebangkitan dari antara orang mati. Yang kedua kita memperhatikan di dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Kelanjutan dari yang tadi ayat 51 kita baca, dikatakan demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saudara, proses yang kedua untuk masuk surga ialah ketika Kristus datang kedua kali, orang-orang percaya yang masih hidup, mereka langsung diubahkan dalam tubuh rohania, langsung masuk surga. Ini proses kedua saudara-saudara. Proses kedua ini kita sebut sebagai proses akhir zaman. Nah, itulah sebabnya proses yang kedua ini kita mau masukkan ke dalam proses yang pertama menjadi satu paket di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa masuk ke surga itu ada dua proses. Proses kebangkitan dari antara orang mati dan proses diubahkan tubuh ini. Jadi dia dalam keadaan hidup-hidup, dia diubahkan dalam sekejap mata dan naik ke surga. Saat apa? Saat dimana sangkakala terakhir berbunyi. Itulah ketika Yesus datang kedua kali di awan-awan yang disebut parousia itu. Jadi Yesus datang kedua kali itu adalah peristiwa orang percaya masuk surga. Ini kita memperhatikan ini, kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ini saudara-saudaraku yang terkasih, jadi tubuh diubah secara sekejap mata. Kalau kita memperhatikan dari sisi waktu, sekejap mata itu artinya kecepatannya begitu cepat. Kalau kita bilang hitungan yang paling cepat dalam hitungan waktu kita adalah 1 detik. Ketika
bunyi sangkakala berbunyi, hari itu langsung bersamaan tubuh orang-orang percaya yang masih hidup diubah menjadi tubuh rohani dan terangkat ke surga. Ini saudara-saudara, jadi masuk ke surga di dalam pengajaran Alkitab hanya dua proses. Proses bangkit dari antara orang mati dan proses tubuh diubahkan. Nah, ini saudara-saudara, kalau kita memperhatikan proses ini dikatakan alegesometa. Alegesometa ini artinya tubuh yang diubah. Atau kalau tubuh yang diubah dalam pengertian lain yaitu tidak akan mati, itu disebut oikoimete someta. Jadi tidak akan mati. Jadi ada orang percaya yang pada masa akhir zaman itu mereka tidak mati, tidak akan mati, langsung diubahkan dan naik ke surga. Jadi itu mereka mengalami proses seperti itu, saudara-saudara. Jadi kalau kita memperhatikan bagian-bagian ini, maka kita harus lebih kuat di dalam iman kita. Saya mau menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita sekalian, saudara-saudara, bahwa keunggulan di dalam iman kepada Kristus letaknya di sini, saudara-saudara. Dan di sini sudah menjamin keselamatan, tidak merupakan suatu kebimbangan, bukan sesuatu moga-moga atau ada sebuah pertimbangan-pertimbangan lain. Setiap orang yang percaya kepada Kristus yang sudah melalui proses yang Tuhan tentukan, mereka akan masuk dalam proses ini. Maka itu saudara, perhatikanlah ajaran Kristus dengan benar. Bila saudara ingin masuk ke dalam kerajaan surga, masuk dalam hidup kekal, inilah prosesnya. Jadi kalau kita memperhatikan secara mendasar, maka kematian terhadap dosa merupakan dasar yang pertama. Itulah sebabnya ketika orang-orang percaya yang sudah mati dalam dosa, ketika Yesus datang kedua kali, tubuh mereka diubahkan. Tapi kalau masih hidup dalam dosa, terus berbuat dosa, tidak akan mengalami proses diubahkan. Dan ini memang kita akan melihat ini dalam pengertian yang lain. Tapi kita mau melihat bahwa sisi kebangkitan atau sisi diubahkan ini kita melihat pada sorotan kekudusan orang-orang percaya. Bahwa jemaat Tuhan ini mereka selalu ada dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Mereka tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Mereka tidak memakai pola-pola hidup dunia untuk kehidupannya di dunia ini. Inilah masa persiapan. Itu sebabnya saudara, Yesus selalu mengingatkan, waspadalah, karena akhir-akhir zaman itu semakin banyak penyesat. Maka di dalam menghindarkan diri dari kesalahan-kesalahan dan bahkan membawa kita jauh daripada persekutuan dengan Kristus, maka kita perlu selalu membangun diri kita melalui firman-Nya, melalui persekutuan dan doa-doa yang kita harus sering lakukan di dunia ini. Karena proses masuk ke surga, saudara-saudara, ini bukan sesuatu yang kita katakan bahwa tanpa syarat. Syaratnya adalah mati tidak terhadap dosa. Itulah yang dikatakan kamu dibaptis bersama kematian Yesus. Dan kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Dosa itulah yang dituntaskan, yang dikuburkan di dalam bumi ini. Saudara-saudara yang terkasih, jadi kita mau melihat, saudara-saudara, penting bahwa di dalam iman Kristen kita memperhatikan bahwa sebelum kita melihat surga, kita harus memperhatikan bahwa dosa itu harus diselesaikan. Tidak bisa orang berkata masuk surga tetapi di dunia dia tetap berbuat dosa. Itu sesuatu yang mustahil. Itu tidak bisa masuk di dalam ukuran-ukuran yang Tuhan telah tetapkan. Maka saudara yang terkasih,
di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita perlu diajarkan tentang bagaimana masuk dalam kekekalan. Makanya di dalam pengharapan ini kita dituntun di dunia ini bagaimana kita lepas keluar dari dosa. Maka itu saudara yang terkasih, di dalam kita menyikapi hidup yang kita rindukan dalam kekekalan, maka kita perhatikan saudara bahwa ada masa disebut masa kebangkitan untuk dihakimi. Jadi saudara, proses kebangkitan ketika hari akhir zaman itu tiba, Yesus datang kedua kali. Di situ juga terjadi kebangkitan terhadap orang-orang berdosa. Jadi kalau kita memperhatikan, orang-orang berdosa juga bangkit dari antara orang mati saat itu, tetapi untuk mengalami penghukuman. Makanya dikatakan di situ, istilah teologianya adalah resurrection of damned. Itu orang-orang berdosa yang dibangkitkan untuk dihukum. Nah, ini saudara, kalau kita memperhatikan bahwa kebangkitan itu sendiri yang kita telah lihat bahwa Yesus bangkit untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Dia ke dalam kerajaan surga. Untuk apa? Diselamatkan. Untuk diselamatkan dari penghukuman. Nah, itulah sebabnya saudara. Jadi kebangkitan kita pahami ada dua jenis juga. Kebangkitan untuk diselamatkan masuk surga, dan kebangkitan untuk dihukum di neraka. Nah, ini betapa kita harus mempunyai ukuran bahwa kehidupan ini sekali untuk selamanya. Pikirkanlah masa kekekalan, sebab penghukuman itu bersifat kekal, bukan setahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, tapi selamanya. Bandingkan saudara hidup di bumi paling lama 90 tahun. Katakan demikian, 90 tahun saudara tanpa terasa saudara telah akan mau menyelesaikan hidup di dunia ini. Tetapi pada masa kekekalan, neraka, kalau memang saudara tidak bertobat selama hidup di dunia, tidak meninggalkan dosa. Tetapi sebaliknya, kalau saudara dapat meninggalkan semua dosa-dosa manusia di dunia ini dan tetap terus hidup dalam persekutuan dengan Kristus, walaupun di dunia ini saudara menanggung banyak penderitaan, banyak beban-beban, banyak tantangan, tapi ingatlah, kekekalan itu ada. Saudara akan masuk ke dalam kekekalan, masuk dalam hidup yang baru, hidup yang bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Saudara, kita memperhatikan kembali untuk melihat masa kebangkitan itu terjadi. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11 sebagai masa dan waktu bagi kita orang percaya bahwa itulah masa di mana kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 bunyinya demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Saudara, Yesus bangkit langsung naik ke surga setelah Dia menyatakan diri selama 40 hari di bumi kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya lainnya. Setelah masa itu, setelah masa 40 hari kebangkitannya, Dia langsung naik ke surga. Inilah ayatnya. Dan ini adalah bagaimana penyataan Allah bahwa kerajaan surga itu ada di dalam Yesus Kristus. Semua yang dikerjakan Yesus di bumi ini itu untuk mempersiapkan manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Mulai dari kedatangannya sampai kematiannya, kebangkitannya. Semua itu saudara. Jadi di luar proses-proses yang Yesus kerjakan, manusia tidak akan menemukan kerajaan surga. Semua itu ada kematian. Sama seperti kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15, orang yang bersekutu dengan Adam, mereka akan mati selama-lamanya.
Tapi orang yang bersekutu dengan Yesus, mereka akan hidup dengan Yesus di surga. Inilah saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus memberikan penanda zaman. Yesus datang membawa zaman surga, sedangkan Adam datang membawa zaman dunia ini. Bahwa keberdosaan itu sungguh nyata lewat Adam. Tetapi Yesus Kristus datang membawa pemulihan manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada yang lain, hanya di dalam Yesus. Maka saudara, tidak ada tempat lain saudara mau menemukan kerinduan saudara masuk surga. Jangan saudara-saudara disesatkan oleh banyak-banyak penisah bahwa surga itu ada selain di luar Yesus. Selain di Yesus ada surga. Tidak ada. Kitab suci firman Tuhan Allah sendiri yang berfirman. Para malaikat menjadi saksi. Mereka ikut memberitakan bagaimana berita tentang keselamatan itu. Bahwa di dalam Yesus saja ada kerajaan surga. Maka di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 tadi ayat 8 dikatakan begini. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yesus sendiri memberitakan kepada bangsa-bangsa dari timur sampai barat melalui murid-muridnya. Yesus pun memberitakan saudara-saudara bahwa hanya di dalam Dia ada hidup kekal. Maka lewat murid-murid di mana mereka memberitakan Injil, itulah mereka memberitakan tentang Yesus yang memberi hidup kekal. Dan sampai hari ini firman-Nya itu adalah apa yang murid-murid juga telah terima dari Yesus Kristus. Inilah yang kita beritakan, bahwa Yesus memberitakan bahwa Dialah yang menyelamatkan manusia. Dialah yang membawa manusia ke surga. Saudara, inilah prosesnya saudara. Jadi proses ke surga adalah melalui kebangkitan bersama Yesus Kristus. Dan kemudian tubuh yang diubahkan ketika Dia datang. Oleh karena apa? Oleh karena mereka hidup dalam kekudusan. Ini saudara. Di luar itu kita tidak akan mungkin menemukan kerajaan surga. Alkitab tidak menjamin orang masuk surga lewat jalur lain. Hanya dua jalur ini. Kebangkitan dari antara orang mati dan diubahkan tubuhnya. Yaitu ketika orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang atau jemaat Tuhan ini yang terus menerus hidup bersekutu dengan Dia. Ini saudara-saudara. Maka dengan alasan apa yang Tuhan ajarkan ini, maka pada akhir zaman kita akan menemukan orang-orang kudus yang begitu banyak. Orang-orang yang tetap terus beribadah semakin bertambah. Karena untuk menantikan hari perubahan, tubuh diubahkan secara kilat, secara cepat untuk naik ke surga. Dan ini saudara, peristiwa diubahkan ini, peristiwa yang Tuhan tetapkan. Tuhan kehendaki agar orang-orang percaya ini dimuliakan bersama Yesus Kristus. Karena mereka hidup di dalam kekudusan. Mereka hidup di dalam kebenaran Kristus. Mereka hidup dalam iman percaya kepada Kristus. Ini saudara-saudara. Maka kita tidak bisa melihat kriteria lain. Tidak ada kriteria di dalam bagian pengangkatan atau pengubahan tubuh ini dengan jalur menjadi katakanlah orang kaya. Bukan menjadi seorang pandai. Bukan menjadi orang terkenal. Bukan saudara-saudara. Tubuh diubahkan itu adalah hanya satu cara, lewat orang kudus. Saudara, jadi janganlah kita menjadi ambisi seperti orang dunia lain, bahwa ingin mencari orang yang terkaya, orang yang terkenal, orang yang terpandai, dan seterusnya yang ada di dunia ini, yang dikejar oleh dunia yang fana, yang untuk hanya hidup 90 tahun di dunia ini. Saudara, apa gunanya mengejar yang hanya 90 tahun tapi kehilangan yang selama-lamanya? Perhatikan, tambahkan dalam diri saudara bagaimana saudara layak untuk hidup yang kekal.
masuk dalam proses diubahkan tanpa kematian. Walaupun ada kematian, saudara akan masuk dalam proses kebangkitan. Itu saudara, itu proses masuk surga. Proses masuk surga inilah yang kita harus mengerti. Kita tidak bisa menerima ajaran-ajaran lain, dan tidak ada ajaran lain yang begitu mulia seperti ajaran Kristus Yesus, bahwa masuk surga hanya lewat dua jalan, yaitu kebangkitan dan diubahkan tubuhnya ini. Saudara, baik, mari kita memperhatikan masa-masa hidup ini supaya kita menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh hanya berkenan kepada Tuhan. Jangan mencari perkenanan manusia. Biasanya mencari perkenanan manusia itu hanya untuk menyenangkan manusia, dan di situ penuh dengan foya-foya, penuh dengan keberdosaan. Orang yang ingin mau berkenan menyenangkan hati manusia, biasanya itu ada dosa di dalamnya. Dosalah yang membuat manusia, kedagingan manusia itu bisa senang. Tetapi kalau kekudusan, saudara, kekudusan hidup, biasanya dunia itu tidak mau menerima. Manusia duniawi tidak mau melihat kekudusan hidup. Mereka mau hidup dengan berbagai-bagai kecurangan, dusta, mau dengan kebohongan, dengan kepalsuan, mau dengan perbuatan-perbuatan dosa lain, penyembahan berhala, perzinahan, dan semua gangguan-gangguan. Itu semua itu yang ada di dunia ini, yang menjadi tenar, yang menjadi keutamaan hidup daging manusia. Sebab daging manusia kalau tanpa dosa, ya saudara, dia itu agak menderita. Tapi kalau dia berbuat dosa, dia senang. Ini saudara. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa ketika orang bersekutu dengan Kristus Yesus di dalam kekudusannya, dia hanya bersukacita dengan Allah, sekalipun dunia tidak menerima kehadiran mereka. Ini perhatikan saudara. Maka dari sini kita beranjak melihat proses masuk surga itu ada sebuah yang dikatakan risiko, atau kita harus membayar harga. Kita tidak bisa hidup dalam dosa tapi mempunyai kerinduan masuk surga. Tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip keilahian, bertolak belakang. Jadi inilah yang harus kita pahami. Jangan kita mau disesatkan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tinggi, yang hidup dalam sebuah faham-faham yang mengandung filosofi, filsafat. Seperti kalau kita perhatikan orang-orang Gnostik selalu menampilkan ilmu pengetahuan mereka, dan mereka selalu menolak karya keselamatan Allah. Mereka menolak, menyangkal adanya kebangkitan. Mereka menyangkal semua ajaran Alkitab. Ini orang-orang Gnostik, orang-orang yang cerdik pandai. Orang-orang cerdik pandai biasanya tergolong dalam orang Gnostik. Mereka selalu kritik terhadap firman Allah. Mereka selalu kritik terhadap kekudusan Allah di tengah umatnya. Mereka selalu menolak kebenaran dan kekudusan. Ini saudara, di dunia ini orang-orang Gnostik ini, orang-orang cerdik pandai yang mengutamakan filsafat dunia ini selalu menolak karya Allah. Jadi kita harus waspada. Kita harus selalu memandang perjanjian Tuhan tentang masuk surga. Ingat saudara, hidup saudara semakin bertambah. Suatu masa saudara akan mati. Dalam masa proses seperti itu, saudara belum mengalami proses pengudusan, jangan harap menerima kebangkitan. Jangan harap kalau saudara sudah mati, jangan harap menerima kebangkitan untuk masuk surga. Hanya saudara akan mengalami kebangkitan untuk dihukum. Resurrection of damned, pengampunannya. Mereka hanya mau bergelimang dengan harta dan kekayaan. Dan ini eranya era kekayaan. Semua bangsa-bangsa mencari kemakmuran. Semua bangsa-bangsa mau menata supaya bangsanya itu menuju kepada puncak keemasan ekonomi. Saudara, secara
logika manusia tidak salah. Tetapi kalau secara rencana Allah, orang yang terjerumus ke dalam cinta akan kekayaan dunia ini, mereka akan jauh dari proses pengudusan penyucian. Karena pengudusan itu biasanya orang selalu merindukan kebenaran Tuhan. Sedangkan di dalam kondisi-kondisi di dunia ini yang selalu memajukan harkat martabat manusia secara ekonomi, biasanya mengutamakan faktor-faktor manusiawi, faktor-faktor ekonomi sosial, bukan faktor-faktor keilahian di dalamnya ada kekudusan. Nah, jadi dari semua ini saudara-saudara, saya sampaikan firman Tuhan ini di dalam aplikasi dari kebangkitan Yesus Kristus, bahwa kita perlu berwaspada bahwa kebangkitan itu kita harus bisa masuk ke dalamnya. Kita harus bisa ada di dalam masa kebangkitan ketika kita mati dalam proses ini. Karena demikianlah saudara-saudara, bahwa hidup ini tidak akan ada dalam sebuah lingkaran, tapi dia merupakan sebuah progresif. Dia selalu menaik, bukan berputar. Dari mati lalu hilang, mati hilang, itu filsafat. Kalau filsafat Yunani berkata manusia mati lalu tidak ada kelanjutannya. Alkitab berkata manusia mati yang berdosa tidak percaya akan dihukum neraka, itu kematian selamanya. Tetapi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus bangkit dan hidup selamanya. Mereka hidup dalam tubuh yang baru. Mereka bangkit dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus mempunyai pandangan bahwa kita akan hidup sebagaimana kita pernah hidup, tetapi dalam tubuh yang baru. Jadi itu hidup yang ada di dalam Kristus, hidup di dalam iman Kristen seperti itu. Jadi kita harus melihat pemandangan bahwa kematian itu berdasarkan perspektif iman Kristen, berdasarkan ajaran Kristus. Kita tidak boleh melihat kematian berdasarkan filsafat-filsafat Yunani, berdasarkan semua ajaran-ajaran dunia dari roh-roh kegelapan. Jadi ini saudara, kebangkitan itu merupakan pengetahuan dasar kita. Dan pengubahan tubuh ini pun itu menjadi penambahan kepada kita. Bahwa iman Kristen itu seperti itu, tidak ada dalam bentuk yang lain. Maka ini saudara-saudara, peganglah firman Tuhan, pengajaran Kristus ini, supaya saudara-saudara ada masuk di dalam kebangkitan pada masa akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.